Halo teman-teman investor, kita akan membahas performa keuangan ACST, sebuah perusahaan di Indonesia dengan pendekatan investasi fundamental. Pertumbuhan pendapatan perusahaan ACST tahun lalu naik drastis sebesar 55,9%, dari 1.037 miliar menjadi 2.350 miliar. Tapi rata-rata pertumbuhan historisnya selama 5 tahun, yaitu minus 8,8%. Performa laba bersih ACST menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam 1 tahun terakhir, meskipun masih negatif. Laba bersih meningkat dari 452 miliar menjadi 277 miliar. Namun, CAGR historis selama 5 tahun tidak tersedia. Kalau dilihat dari gross profit margin dan net profit marginnya, persentase profitabilitas ACST bergerak ke arah yang lebih baik nih, meskipun masih di zona minus. Gross profit margin naik dari minus 30,1% menjadi minus 1,7%, sedangkan net profit margin naik dari minus 43,6% menjadi minus 11,8%. Return on asset ACST mengalami peningkatan dari 21,3 menjadi 10,4, sementara return on equity mengalami penurunan dari 69,8 menjadi 72,2. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan aset namun mengalami penurunan dalam pengembalian ekuitas pemegang saham. Debt to equity ACST naik sedikit dari 0,0 kali menjadi 0,1 kali. Perhatikan ya, jangan sampai terlilit utang terlalu besar. Oh iya, kalau dari skor kerangka investasi ala Warren Buffett, ACST cuma dapat 1 poin dari 6 poin, masih perlu banyak perbaikan nih. Untuk detailnya, bisa cek di aplikasi investor ya. Yuk, sekarang kita akan membahas tahap paling ditunggu, yaitu valuasi. Valuasi adalah proses penilaian nilai suatu perusahaan atau aset finansial. Margin of safety merupakan selisih antara harga saham dengan nilai intrinsiknya, yang bisa memberikan perlindungan jika terjadi penurunan nilai saham. Berdasarkan PB Band Standard Deviation Valuation, fair value ACST sekarang sekitar 95. Dengan margin of safety sekarang sebesar minus 46,0%. Sementara berdasarkan PE Band Standard Deviation Valuation, fair value ACST sekarang sekitar 65. Dengan margin of safety sekarang sebesar minus 111,6%. Jangan lupa untuk melakukan analisis lebih lanjut dan bertanggung jawab atas setiap keputusan investasi yang diambil. Tetap waspada dan terus belajar, ya!